Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini, Ustazah bakal menceritakan kisah lanjutan Muhammad Teladanku. Yang pertama, Ustazah bakal bercerita tentang kecintaan para sahabat Rasulullah kepada beliau, begitupun kecintaan Rasulullah kepada sahabatnya. Cerita yang pertama yaitu tentang Mus'ab bin Umair. Jadi kisah ini, si Mus'ab itu adalah orang yang kaya raya, terus dengan berkelimangan harta dan menjadi buah bibir dari masyarakat karena kecerdasan dan ketampanan beliau. Tapi semenjak dia memeluk agama Islam atau ikut membela agama Rasulullah, dia mau meninggalkan hal tersebut demi berjuang bersama Rasulullah, dan dia juga meninggalkan ibunya yang sangat dia cintai karena ibunya itu masih membela agama nenek moyangnya dia. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu bercerita tentang kecintaan Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW. Jadi Salman Al-Farisi itu lahir sebagai seorang putra Bupati Isfahan di Persia. Salman itu sangat disayangi oleh ayahnya. Ketika dewasa dia tuh disuruh menjaga api, karena kalau orang-orang Majusi di Persia itu memuja api. Jadi mereka menyembah api. Namun Salman tertarik pada agama Nasrani. Salman itu melarikan diri dari rumahnya ya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kebiasaan dia yang lama, karena dia tertarik dengan agama Nasrani yang dulu itu kan murni ya, agama Nasrani. Setelah itu dia memiliki seorang guru pendeta, dan pendeta itu berkata kepada Salman akan tiba kebangkitan seorang nabi yang akan meneruskan agama Ibrahim yang murni. Nah, setelah itu Salman pergi mencari nabi tersebut, orang tersebut yang katanya pendeta itu bakal ada kebangkitan nabi ya. Jadi Salman itu mencari-cari sampai dia di jalan itu di tengah jalan itu dijadikan seorang budak. Jadi niatnya mau mencari orang tadi yang kata pendeta itu bakal ada seorang nabi ya. Dia malah dijadikan budak oleh orang Yahudi. Saking malangnya, dia dibawa orang Yahudi membeli Salman dan membawanya ke Madinah. Setelah itu Salman mendengar sepupu dari tuannya itu berkata seperti ini, "Banu Kilah celaka. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah yang mengaku sebagai nabi." Si Salman kemudian sangat terkaget-kaget gitu ya. Bahasanya orang yang dicari selama ini, orang yang tunggu-tunggu kedatangannya atau dia cari sampai dijadikan budak, ada di depan matanya. Kemudian setelah itu Salman menghampiri Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang ada di sana ya. Dia menghampiri Rasulullah. Kemudian Salman menyuguhi suatu makanan atau memberi sedekah kepada mereka. Salman sangat melihat gerak-gerik Rasulullah gitu ya, melihat dengan detail dari kejauhan. Setelah itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk memakan makanan tersebut. Tapi Rasulullah sendiri nggak mau makan makanan tersebut. Keesokan harinya gitu lagi, Salman mendatangi Rasulullah dan mendatangi Rasulullah dan teman-temannya memberi makanan ya. Si Salman tadi memberi makanan ke Rasulullah dan teman-temannya dengan ucapan hadiah, bukan sedekah lagi. Terus Rasulullah mengambil makanan tersebut dan dimakan. Begitu juga dengan para sahabatnya. Dari kejadian tersebut Salman yakin kalau beliau itu adalah seorang Rasul, karena kalau Rasul itu dia nggak mau menerima sedekah, tapi dia mau menerima hadiah. Dan Salman mencoba melihat ke belakang Rasulullah dan ternyata ada tanda kenabiannya.
selanjutnya Ustazah bakal menceritakan tentang kelanjutan kisah Muhammad Teladanku, yang sekarang kita akan membahas Madinah Al-Munawwarah. Jadi nanti di sini terkait kejadian-kejadian yang ada di Madinah. Jadi penyebaran Islam di Yathrib tidak lepas dari usaha seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sebelum para kaum muslimin Mekah berhijrah, Mus'ab itu sudah duluan menyebarkan agama Islam di Yathrib. Jadi pada suatu hari Mus'ab itu mengajarkan Islam di suatu kebun Bani Zafar namanya. Jadi ada sekelompok orang di sana gitu ya, dia mengajarkan Islam kepada kelompok tersebut. Kemudian Sa'ad bin Mu'az itu adalah salah seorang pemimpin di sana, tidak senang mendengar hal tersebut. Jadi beliau buru-buru mendatangi Mus'ab dan membawa tombak gitu ya, menghunuskan tombak ke depan mukanya, ke depan wajah Mus'ab. Dengan tenang Mus'ab menjawab seperti ini, "Maukah kau duduk sebentar dan mendengarkan? Kalau kau tidak menyukainya, aku akan pergi dari sini," katanya Mus'ab. Kemudian Sa'ad bin Mu'az setuju karena itu menurut dia adil ya. Jadi dia duduk dulu mendengarkan apa yang disampaikan Mus'ab. Tak lama dari itu ternyata Sa'ad bin Mu'az menyukai apa yang disampaikan oleh Mu'az dan ikut memeluk agama Islam. Dan dia kembali lagi ke tempatnya, terus menceritakan hal tersebut kepada salah satu pemimpin juga di sana. Nah, salah satu pemimpin yang lain yaitu tadi namanya Usaid bin Hudair. Terus beliau langsung mendatangi Mus'ab dan membawa pedang. Kemudian sama seperti yang dikatakan Mus'ab kepada Said ya, "Maukah kau duduk sebentar dan mendengarkanku," gitu kan. "Kalau misalnya kau tidak menyukainya, aku akan pergi dari sini." Kemudian si Usaid mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab atas hidayah Allah gitu. Si Usaid sama juga seperti saat tadi, beliau akhirnya memeluk agama Islam. Terus saat mendatangi kaumnya dan berkata seperti ini, "Apa yang kalian tahu tentang aku?" katanya. "Engkau adalah pemimpin kami yang paling dekat dengan kami. Engkau punya pendapat dan pengalaman yang terpuji." Kemudian kata Sa'ad, "Maka kata-katamu baik wanita atau pria, bagiku adalah suci selama kalian beriman kepada Allah dan utusannya." Kemudian sejak saat itu para kaumnya ikut memeluk agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah tiba di Kuba. Jadi kaum muslimin di Yathrib itu sudah mendengar berita bahwa Rasulullah akan meninggalkan Mekah. Oleh sebab itu, orang-orang di sana setiap hari mengharap-harap dan menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Bahkan sebagian orang itu ada yang dengan sengaja datang dari jauh-jauh ke Kuba demi menyambut Rasulullah. Orang-orang menunggu misalnya siang belum datang ya, Rasulullah belum datang, mereka pergi berteduh gitu, karena di sana suasananya sangat panas sekali, panas terik. Jadi mereka menunggu Rasulullah, siang belum datang, malam juga belum datang kembali, mereka pulang lagi ke tempat mereka masing-masing. Begitu berjalan setiap harinya, mereka menanti Rasulullah, karena kalau zaman dulu kan tidak bisa berkabar ya. Jadi Rasulullah memang jaraknya masih jauh untuk sampai di Kuba. Orang-orang sana sudah menantinya dengan cara tersebut.
Jadi Kuba itu adalah salah satu kampung yang beberapa mil dari Yasrib. Setelah itu sampailah Rasulullah di Kuba. Dan orang-orang di sana tidak ada yang sadar kalau itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Karena memang sebelumnya belum ada yang tahu dan melihat seperti apa sosok Rasulullah tersebut. Kemudian lewatlah seorang Yahudi yang mengetahui kalau itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi orang Yahudi tersebut berteriak-teriak sambil berkata seperti ini. Hai orang Arab, itulah orang-orang yang kamu harapkan dan kamu nanti-nanti kedatangannya. Ia telah berada di sini. Ia telah datang, kata orang Yahudi. Kemudian setelah orang Yahudi tersebut berteriak-teriak, jadi semua masyarakat yang ada di sana yang menanti Rasulullah langsung berkumpul mendekati Rasulullah dan Abu Bakar, serta mereka langsung menyalami Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membuka selendangnya beliau, diberikan kepada Rasulullah. Baru orang-orang tersebut sadar bahwa mereka salah, bahwa bukan Rasulullah yang mereka salami duluan ya. Berarti bahwa mereka salah, kalau Rasulullah itu sebenarnya yang satunya gitu. Orang-orang di sana sangat bahagia sekali dan banyak yang meminta kalau Rasulullah itu untuk tinggal di rumahnya. Nah, seperti itu yang perjalanan Rasulullah. Kemudian bagaimana dengan perjalanan Ali bin Abi Thalib? Beliau masih berada di Mekah untuk menemani keluarga dari Rasulullah dan Abu Bakar. Karena pesan dari Rasulullah, Ali itu setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya yang ada di Mekah sana, baru dia bisa berhijrah. Jadi sekarang bagaimana cerita hijrah Ali untuk bisa sampai ke Yasrib ya, atau ke Kuba tadi. Setelah mengembalikan barang-barang tersebut, Ali langsung mengawali perjalanannya ke sana bersama keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar, serta orang-orang Muslim yang lain yang tidak berdaya itu pada ikut hijrah ke Yasrib. Kalau kita bayangin betapa beratnya tugas Ali gitu ya, dengan kekurangan kendaraan gitu, dia harus memimpin hijrah keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar, sama orang-orang muslimin yang lainnya gitu. Mereka harus berjalan kaki lebih dari 400 km di tengah padang pasir. Kalau kita bayangin, nggak ada kendaraan gitu kan, berjalan kaki di bawah padang pasir yang terik sekali gitu ya, sampai kaki Ali tuh bengkak dan luka di sana sini di kakinya gitu. Kemudian setelah perjalanan cukup lama, mereka akhirnya sampai di Kuba dan bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah di sana masih menginap ya, masih menginap di sana selama 10 hari. Rasulullah di sana menginap. Terus Rasulullah sangat haru melihat keluarga dan para Muslim yang lain sudah bertemu dengan beliau di sana, dan Rasulullah sedih melihat perjuangan Ali sendiri gitu, sampai kakinya tadi ya bengkak dan luka-luka. Akhirnya Rasulullah meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan kaki Ali yang luka-luka tadi dan bengkak. Diusapnya kaki Ali dan akhirnya sembuh seketika. Yang bengkak tadi menjadi tidak bengkak lagi dan luka-lukanya sembuh. Terus selama 10 hari tadi yang Rasulullah tinggal di Kuba duluan bersama Abu Bakar, mereka membuat sebuah masjid di sana ya. Jadi selama 10 hari itu bukannya nggak ngapa-ngapain, tapi mereka membuat sebuah masjid. Jadi kalau dalam sejarah itu masjid pertama yang dibangun. Sampai saat ini dikenal dengan Masjid Kuba. Kalau di Al-Quran disebutnya dengan Masjid Taqwa.
Setelah itu sholat Jumat pertama dilakukan, itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya ya dari Kuba tadi, nggak, karena Rasulullah nggak menetap di Kuba. Rasulullah mendapat perintah dari Allah suruh melanjutkan perjalanannya kembali. Kemudian beliau saat melewati Wana Ranuna, namanya Wana Ranuna. Nah, beliau itu berangkat pada hari Jumat dari Kuba. Terus Rasulullah berkhutbah di sana. Karena kalau pada saat itu beliau berkhutbahnya sholat dulu baru berkhutbah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengganti khutbah dulu baru sholat Jumat, yang sampai saat ini kita laksanakan ya. Terus tiba di Madinah atau di Yasrib. Kota Yasrib itu dipenuhi dengan bermacam-macam perhiasan yang indah gitu untuk menyambut Rasulullah. Jadi memang di sana udah dinanti-nantikan kedatangan Rasulullah. Orang-orang sana sudah menyiapkan berbagai macam keindahan di sana gitu ya. Anak laki-laki dan para budak laki-laki itu berbaris di jalan seraya bersorak, "Telah datang Muhammad, telah datang Rasul. Ya Muhammad, ya Rasul." Seperti itu, mereka bersorak-sorak seperti itu. Kemudian para pemuda, para laki-laki dewasa itu siap dengan berbaris dengan membawa pedang. Itu tandanya apa? Tandanya mereka siap untuk membela mati Rasulullah. Sampai sebegitu mereka menyambut kedatangan Rasulullah yang dinanti-nanti selama ini. Dan kaum muslimin yang mengiring Rasulullah dari Kuba berseru bersama, "Telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah, telah datang." Seperti itu ya, bersorak, intinya telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah, seperti itu. Mendengar sambutan yang begitu hangat dan penuh dengan kasih sayang, Rasulullah bertanya seperti ini, "Apakah kalian semua cinta kepadaku?" kata Rasulullah. Terus semuanya, kaum muslimin semuanya menjawab, "Ya sudah tentu ya Rasulullah," katanya seperti itu. Dengan bergetar penuh kasih, Rasulullah bersabda, "Allah mengetahui bahwa hatiku sangat mencintai kalian semua," kata Rasulullah. Saking beliau terharu dengan kejadian pada hari itu. Semua orang menangis dan bergembira atas kedatangan Rasulullah di Madinah. Terus kemudian karena Yasrib dulu namanya Yasrib, berubah menjadi Madinah. Yasrib itu berawal dari nama Yasrib bin Mahlail. Itu adalah sebuah nama keturunan raja-raja yang dulu pernah berkuasa di kota tersebut. Tapi kemudian karena Rasulullah telah datang di Yasrib, nama tersebut diganti menjadi Madinah. Jadi kalau cuaca di Yasrib sendiri atau di Madinah itu sangat kering. Kalau pada musim dingin suhunya sangat rendah, kalau pada musim panas suhunya jauh lebih panas gitu ya. Sampai awal tinggal di sana itu para sahabat banyak yang jatuh sakit karena perbedaan suhu yang tadinya di Mekah seperti itu gitu ya, yang banyak pohon kurma, terus sejuk ya. Nah, banyak sahabat yang jatuh sakit seperti Abu Bakar, terus Bilal bin Amr, mereka pada jatuh sakit semua. Sampai Bilal itu mengigo sampai bermimpi, saya kangen, saya rindu dengan suasana di Mekah. Kalau Amir sendiri ketika dia demam tinggi selalu bersyair seperti ini, "Sungguh aku mendapati mati sebelum merasakannya." Kemudian Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya jatuh sakit semua, beliau sangat sedih.
dan berdoa kepada Allah seperti ini. Berilah kami rasa cinta sebesar cinta kami kepada Mekah ya Rob, bahkan melebihinya. Berilah pekerjaan untuk kami, sehatkanlah kota Madinah ini untuk kami, dan pindahkan panasnya ke tempat yang lain yang engkau kehendaki. Jadi Rasulullah sampai berdoa seperti itu ya, supaya Allah mengabulkan doa-doanya, dan ternyata Allah mengabulkan doa tersebut. Allah pindahkan cuaca atau suhu kota Madinah tadi ke suatu desa namanya Dusun Juhfah, ada 82 mil dari kota Madinah. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Rasulullah mengumpulkan mereka semua dan meminta untuk saling bersaudara, di mana tujuannya itu untuk menghilangkan rasa asing dalam diri sahabat-sahabat Muhajirin di kota Madinah karena kedatangan dari saudaranya yang dari Mekah. Rasulullah meminta agar saling tolong menolong gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pekerjaan para muslim di sana itu bertani dan berdagang, karena berdagang itu adalah salah satu pekerjaan yang dikuasai oleh kaum Muhajirin. Kemudian penduduk Mekah juga pandai dalam berdagang, sampai-sampai orang-orang mengatakan bahwa dengan perdagangan orang Mekah dapat mengubah pasir menjadi emas. Tapi ada juga kaum Muhajirin yang lain seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali memilih pekerjaan sebagai petani karena keluarga mereka terjun menggarap tanah milik orang-orang Ansor. Kemudian saat di Madinah, karena memang di sana yang tinggal bukan orang Arab semua, ada orang-orang Yahudi, dan ada 3 keluarga besar di sana orang Yahudi. Rasulullah membuat perjanjian kepada orang-orang Yahudi, karena pada saat itu sebelum Rasulullah datang, orang-orang Yahudi itu memecah belah dua kaum di sana. Tapi semenjak Rasulullah datang, kaum tersebut tidak ada permusuhan lagi. Karena hal tersebut, Rasulullah membuat perjanjian kepada kaum Yahudi ya, kepada orang-orang Yahudi ada 7 perjanjian yang berisi, yang pertama, kaum Yahudi dan Muslim tidak boleh saling mendengki. Terus yang kedua, kaum Muslimin dan Yahudi tidak boleh saling membenci. Yang ketiga itu, kaum Muslimin dan kaum Yahudi harus akur gitu ya, bahasanya harus akur seperti satu negara. Kemudian saling mengerjakan ajaran masing-masing dan tanpa mengganggu satu sama lain. Perjanjian yang selanjutnya yaitu jika orang Yahudi diserang dari luar gitu ya, diserang dari luar, maka orang Muslimin membantunya. Selanjutnya juga sama, kalau orang Muslimin diserang, orang Yahudi membantu. Sama yang terakhir, jika ada serangan dari luar, jika Madinah diserang dari luar, maka mereka kaum Yahudi dan Muslimin bersatu untuk mempertahankan Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah menikah dengan Bunda Aisyah karena situasi sudah baik ya, sudah
damai. Kemudian Rasulullah menikah dengan Bunda Aisyah, di mana Bunda Aisyah itu merupakan anak dari Abu Bakar ketika Aisyah masih berusia remaja, dan beliau menemani perjalanan dakwahnya Rasulullah. Nah, setelah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah, 7 perjanjian tadi, sebenarnya orang Yahudi juga merasa diuntungkan gitu ya, karena sebelumnya belum ada pemimpin yang adil seperti Rasulullah. Dan ada satu orang Yahudi yang beliau itu memeluk agama Islam, yang bernama Abdullah bin Salam. Jadi beliau itu pendeta Yahudi. Pendeta tersebut tidak berani menceritakan kepada teman-teman Yahudi yang lainnya karena takut diejek dan ditinggalkan gitu ya, dicaci maki oleh orang-orang Yahudi yang lain, sehingga beliau merasa khawatir akan hal yang terjadi kalau dia bercerita kepada teman-temannya dia itu udah memeluk Islam. Kemudian dia mendatangi Rasulullah meminta saran bagaimana baiknya, dan Rasulullah mendatangi orang-orang Yahudi bertanya seperti ini, apa yang kalian ketahui tentang Abdullah bin Salam? Terus mereka menjawab, dia adalah orang baik, dia adalah orang terpelajar, dia adalah pemimpin kami. Nah, setelah mereka menjawab itu, Rasulullah berkata seperti ini, bukan Rasulullah, Abdullah bin Salam langsung berkata seperti ini, aku sekarang sudah memeluk agama Islam. Kalau benar yang kalian katakan bahwa kalian menganggap aku sebagai seorang pemimpin, maka kalian harus ikut denganku, karena sesungguhnya agama yang dibawa Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Namun apa yang terjadi setelah Abdullah bin Salam mengatakan hal tersebut, orang-orang Yahudi yang lain pucat, kayak kehilangan darah gitu, saking terkejutnya. Bukannya berpikir jernih melihat pemimpinnya yang mereka segani dahulu memeluk agama Islam, tapi mereka malah marah dan kecewa, dan mereka mengatakan seperti ini, kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita, katanya seperti itu. Dan banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak baik mereka ucapkan kepada Abdullah bin Salam tadi.